Movie, Say Less. Hai Ii, welcome guys. Di sini, aku mau menceritakan alur film atau drama secara singkat tapi jelas. So, bantu supportnya jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share. Thank you, enjoy for watching. Setelah kematian, Nakjun tiba di surga dengan tubuh muda dan sehat. Dulu semasa hidupnya, ia lumpuh akibat kecelakaan, tetapi kini ia bisa kembali berdiri dan berlari. Di sana, ia bertemu kembali dengan istrinya, Haesuk. Namun, Haesuk tidak kembali dalam wujud muda, ia tetap dengan tubuh tuanya, lengkap dengan keriput dan kelemahan usia. Kebingungan menyelimutinya, apalagi saat menyadari semua orang di sekelilingnya berubah muda, kecuali dirinya sendiri. 이럴 바엔 차라리 지옥에 나왔겠다, 이 나쁜 자식아! Nakjun dengan penuh semangat mengajak Haesuk menikmati hidup di surga. Ia berlari menunjukkan bahwa dirinya telah sembuh total, seperti cita-citanya saat masih hidup. Bisa berlari sekencang-kencangnya hingga kehabisan napas. 우리 꼭 이러고 있으니까 엄청 잘 어울리는 엄마와 아들. Alat penerjemah batin justru memperkeruh suasana. Segala isi hatinya yang tidak diucapkan muncul dalam suara keras. Rumah mereka di surga sudah disiapkan oleh Nakjun dengan penuh cinta, lengkap dengan perapian dan kursi goyang seperti impian Haesuk dulu. Tapi meski semua terlihat sempurna, Haesuk tetap merasa hampa. Malam harinya, Haesuk merasa tak nyaman tidur sekamar dengan Nakjun. Ia terbiasa sendiri selama puluhan tahun. Ia merasa tidak sanggup menyesuaikan diri, bahkan untuk sekadar berbagi ranjang dengan suaminya sendiri. Perasaannya terombang-ambing antara rindu yang tertahan dan ketidakmampuan menerima semua ini. Esok harinya, Nakjun bersiap kerja di kantor pusat dukungan surga. Ia meminta Haesuk memakaikan dasi, seperti dulu. Momen-momen nostalgia kembali muncul. Haesuk mulai merasa sedikit nyaman, meski tetap ada jarak batin yang belum terjembatani. 나 아프기 전에는 당신이 항상 이렇게 매줬었는데 그러면서 내 엉덩이 이렇게 팍 치면서 등골 힘 빡 주고 기죽지 말고. 기억하네? Mereka menuju gedung pusat dukungan surga. Haesuk mengira kepala pusat yang menyambut mereka adalah Tuhan. Tetapi ternyata hanya kepala pusat. Saat Haesuk ingin mengajukan permintaan agar tubuhnya bisa menjadi muda seperti yang lain, ia diarahkan ke pusat pelayanan. Di sana mereka melihat seorang pemuda yang ternyata hanya mati suri dan akan hidup kembali dalam sejam. Pemuda itu diwajibkan mengisi dokumen, mengikuti tur, dan menghapus ingatannya sebelum kembali. Setelah itu, Nakjun membawa Haesuk ke ruang pengawasan surga, tempat aktivitas penghuni dipantau. Mereka diingatkan agar tetap hidup dengan baik, karena kesalahan bisa membuat seseorang masuk neraka. Surga ternyata bukan tempat bebas tanpa konsekuensi. Di aula orientasi, Haesuk duduk di samping seorang anak kecil yang ternyata adalah mertua wanita muda di sebelahnya. Wanita itu dulu sakit keras dan hanya dirawat oleh mertuanya, bukan keluarganya sendiri. Ia meminta agar mertuanya kembali sebagai anaknya di kehidupan selanjutnya. 아이고 이뻐라. 너 이름이 뭐니? 반갑네요. Pidato orientasi menjelaskan bahwa surga disiapkan mirip dengan dunia agar orang-orang bisa menyelesaikan apa yang belum tuntas semasa hidup. Banyak yang mati mendadak tanpa sempat menikmati hidup sepenuhnya. Surga menjadi kesempatan kedua. Tapi tempat ini juga tidak kekal. Selesai orientasi, di luar aula Haesuk kembali melihat gadis misterius yang pernah menatapnya tajam. Tatapannya terasa familiar, namun mengandung amarah dan dendam. Haesuk tak tahu siapa dia. Nakjun mengajak Haesuk makan siang. Namun dalam hatinya, ia masih merasa tidak bebas. Ketika ia mengulurkan tangannya untuk membayar makanan dengan punggung tangannya, seperti yang dilakukan semua orang, ia takut, khawatir tak punya cukup tabungan kebaikan. Tapi ternyata, saat ia memikirkan makanan favoritnya, makanan itu muncul. Haesuk dan Nakjun menikmati kembali makanan yang dulu mereka santap di kencan pertama. Di perjalanan pulang dari orientasi, mereka berjalan berdua menikmati udara surga.
Nakjun mengenang masa hidupnya yang sulit bergerak karena sakit, dan betapa ia selalu berharap bisa berjalan bersama istrinya di senja hari. Kini impian itu tercapai. Mereka pun menyadari bahwa kebahagiaan tidak hanya soal tubuh muda, tapi juga tentang siapa yang berjalan bersamamu. Malam itu, Haesuk terbangun karena mendengar tangisan seseorang. Ternyata itu adalah Yang E, anak angkatnya dulu. Saat masih hidup, Haesuk menyelamatkan Yang Ai dari ayahnya yang kasar dan membawanya pulang sebagai pelunasan hutang. Ia merawat gadis itu penuh kasih sayang seperti anak kandungnya. Kini Yang Ai masih menangis belum menerima kepergiannya Haesuk. 그 먼 길에 너 없이 어떻게 가겠냐 이거. 당장 갈게요. Karena takut, Haesuk pun menghampiri Nakjun dan tidur bersamanya malam itu. Keesokan harinya, Haesuk mengikuti orientasi lagi. Kali ini ia ikut rombongan sebayanya. Tapi ternyata rombongan itu adalah para hewan peliharaan yang telah meninggal dan berubah wujud menjadi manusia. Mereka menunggu pemilik lama mereka. Beberapa bertemu kembali, tapi ada juga yang menunggu dengan sia-sia, karena pemiliknya tidak pernah kembali hewan-hewan itu ditelantarkan dan disuntik mati. Saat Haesuk duduk sendiri, gadis misterius itu kembali mendekat dan menjatuhkan botol. Barulah Haesuk sadar bahwa gadis itu adalah Sonya, kucing peliharaan kesayangannya dulu. Mereka saling mengenali dan Haesuk menanyakan kabar Sonya. Tapi Sonya malah mempertanyakan mengapa Haesuk tetap tua, tidak berubah seperti yang lain. Haesuk akhirnya mengakui pada Nakjun bahwa dirinya tetap tua bukan karena kesalahan, tetapi karena ucapan Nakjun semasa hidup yang mengatakan ia lebih cantik di usia tua. Ucapan itu ia percayai sepenuh hati, sehingga saat masuk surga, ia benar-benar memilih tetap tua. Namun kini, ia merasa terjebak dalam wujud itu. Nakjun merasa bersalah dan berusaha memperbaiki semuanya. Ia membawa Haesuk ke pusat pelayanan untuk mengganti usia yang tercatat, tapi ternyata data tersebut tidak bisa diubah. Semua sudah final. Tak bisa diperbaiki? Tak ingin menyerah? Nakjun menyiapkan kejutan untuk menghibur Haesuk. Papan besar dengan tulisan romantis dan hiasan bunga di depan rumah. Namun kebahagiaan itu seketika buyar ketika seorang wanita muda asing datang dan memeluk Nakjun. Haesuk yang sudah tak tahan, meledak dalam amarah. Ia menarik rambut wanita itu dan bahkan menarik rambut suaminya. Emosi yang menumpuk selama ini tumpah ruah dalam satu momen.